Renungan Harian Katolik, Rabu, 29 April 2026. Yesus terang dunia. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Yohanes 12 ayat 46. Saudara-saudara, pada akhirnya kita tidak dapat menghindarkan diri dari penghakiman Allah. Dasar penghakiman ini adalah reaksi kita terhadap pewartaan Yesus sendiri. Kita yang menyatakan diri beriman kepada Yesus dituntut tidak hanya mendengarkan perkataannya, tetapi terlebih kita dituntut untuk percaya dan melakukan segala sabdanya. Yesus adalah terang dunia. Bila sang terang itu masuk dan menyinari hidup kita, maka akan tampak keindahan-keindahan yang ada dalam diri kita. Karena terangnya, kotoran-kotoran yang ada juga semakin tampak. Hal ini justru memudahkan kita untuk membersihkan kotoran-kotoran tersebut. Percaya kepada Yesus berarti membiarkan Dia menguasai hidup kita dengan terang sabdanya. Dengan percaya kepada Yesus, kita juga percaya kepada Bapa yang mengutusnya ke dunia untuk menyelamatkan dan menuntun manusia kepada pengenalan akan Allah dan Yesus sendiri. Dialah terang yang menyingkapkan segala kegelapan dosa kita, sehingga dalam terang itu kita sampai pada kehidupan yang kekal. Keyakinan akan hidup dalam terang dan mengalami terang Tuhan telah dirasakan sebagai peristiwa yang memerdekakan hidup para pengikut Yesus Kristus di segenap penjuru dunia. Meskipun dalam perkembangannya, dunia ini semakin kurang bersahabat karena dosa yang semakin merajalela, namun para pengikut Yesus tetap bertahan dalam setiap pencobaan. Mereka percaya bahwa terang akan mengalahkan kegelapan. Yohanes 12 ayat 46. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Yohanes 1 ayat 5. Manusia sungguh hidup dalam kegelapan dosa yang menghancurkan masa depannya. Kedatangan Yesus sebagai pembawa terang tidak diterima karena manusia ingin tetap hidup dalam kegelapan. Karena itu, dengan cukup keras, Yesus mengatakan, "Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang menjadi hakimnya pada akhir zaman." Yohanes 12 ayat 48. Terang sudah datang, yaitu dalam diri Yesus. Sekarang tugas kita adalah membagikan terang itu kepada orang lain. Kita dipanggil untuk menjadi terang dunia untuk merangkul setiap pribadi yang sedang Dia tebus sampai pada pengenalan akan Allah dan Yesus sendiri. Terang yang telah dianugerahkan Allah bagi kita harus memampukan kita untuk memperbaharui kehidupan manusia di dunia pada kebenaran dan kepada perwujudan kehidupan bersama yang lebih baik. Oleh karena itu, hal yang patut kita renungkan adalah, sudahkah kita mampu membagikan terang yang telah diberikan Allah kepada orang lain dalam sikap dan praktek kehidupan kita sehari-hari? Barnabas dan Paulus sangat giat sehingga firman Tuhan makin tersebar dan makin banyak didengar orang. Mari kita juga giat menolong sesama kita untuk menemukan keindahan-keindahan hidup mereka dalam Yesus yang adalah terang dunia. Menolong mereka juga untuk merelakan diri dibersihkan agar keindahan hidup mereka juga semakin tampak. Hidup dan mati kita di dunia ini berada di tangan Tuhan. Dialah sang pemilik hidup kita. Kita manusia lebih sebagai administrator hidup. Maka tantangan kita bersama adalah bagaimana menjalani dan merawat hidup ini dengan baik, seturut kehendak Allah. Meminjam istilah Santo Yohanes dalam bacaan Injil hari ini, kita perlu hidup dalam terang atau jangan tinggal dalam kegelapan. Ya Tuhan, sinarilah kami dengan terang cahayamu, dan buatlah kami menjadi terang bagi sesama kami di sekitar kami. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.